Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara masalah jihad. Perintah jihad itu adalah sudah ada pada masa Rasulullah, yaitu ba'dal hijrah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau misalkan sudah ada yang berangkat, maka yang gugur sakoto anil bakin. Jadi gugur dosanya orang yang lain yang belum tidak bisa melaksanakan. Jadi ini turun setelah ba'dal hijrati. Ya, terus falil kufari halani ahaduma. Bagi orang kafir ada jihad, bagi orang kafir atau terhadap orang kafir itu ada dua tingkah. Ahaduma ayyakunu biladuhum wa ayyakunu bibiladihim. Fal jihadu fardu kifayatin al muslimin fi kulli sanatin. Jadi kalau misalkan ada orang kafir yang musuhi orang Islam, terus sementara orang kafir tersebut ada di negerinya, ada di dalam negerinya tersebut, ada di negerinya orang Islam, fal jihadu fardu kifayatin, maka hukumnya jihad adalah fardu kifayah kalau orang kafir tersebut memerangi orang Islam. Jadi melakukan jihad adalah fardu kifayah fi kulli sanatin, bahkan dalam tiap-tiap tahun. Faida fa'alahu man fihi kifayatun sakotol harat anil bakin. Kalau misalkan kok sudah ada yang melaksanakan, maka gugur tugas yang lain. Apa tugas atau dosa dari orang muslim yang lain. Yang kedua, ayat khulul kufaru buldatan min biladil muslimin. Ada orang kafir yang datang menuju ke negara muslim. Jadi ada orang kafir dari luar terus menuju ke orang muslim, terus ayang zuru qoriban minha. Jadi terus kemudian menduduki negeri muslim. Fal jihadu hina idin fardu ainin alaihim. Maka kalau dalam kondisi semacam itu jihad itu hukumnya bukan lagi fardu kifayah, tetapi hukumnya menjadi fardu ain. Jadi hukumnya menjadi fardu ain. Fayulzamu ahlu dalikal balad ad-daf'a lil kuffari. Hukumnya menjadi wajib bagi setiap penduduk negeri untuk melakukan penolakan atau mengatasi penjajahan dari orang kafir bima yumkinu minhum, dengan segala kemungkinan yang dimiliki, pokoknya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Jadi ini namanya pasal jihad. Jadi jihadnya dengan melihat ada dua tingkah tadi. Terus kemudian wasyara itu wujubil jihadi sab'u khisalin. Syarat wajibnya melaksanakan jihad itu ada 7. Ahadua al-Islam, yang pertama adalah Islam. Yang kedua al-bulugh, balik. Jadi kebalikannya berarti nggak wajib semuanya, namanya bukan jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara masalah jihad. Perintah jihad itu adalah sudah ada pada masa Rasulullah, yaitu ba'dal hijrah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau misalkan sudah ada yang berangkat, maka yang gugur sakoto anil bakin. Jadi gugur dosanya orang yang lain yang belum tidak bisa melaksanakan. Jadi ini turun setelah ba'dal hijrati. Ya, terus falil kufari halani ahaduma. Bagi orang kafir ada jihad, bagi orang kafir atau terhadap orang kafir itu ada dua tingkah. Ahaduma ayyakunu biladuhum wa ayyakunu bibiladihim. Fal jihadu fardu kifayatin al muslimin fi kulli sanatin. Jadi kalau misalkan ada orang kafir yang musuhi orang Islam, terus sementara orang kafir tersebut ada di negerinya, ada di dalam negerinya tersebut, ada di negerinya orang Islam, fal jihadu fardu kifayatin, maka hukumnya jihad adalah fardu kifayah kalau orang kafir tersebut memerangi orang Islam. Jadi melakukan jihad adalah fardu kifayah fi kulli sanatin, bahkan dalam tiap-tiap tahun. Faida fa'alahu man fihi kifayatun sakotol harat anil bakin. Kalau misalkan kok sudah ada yang melaksanakan, maka gugur tugas yang lain. Apa tugas atau dosa dari orang muslim yang lain. Yang kedua, ayat khulul kufaru buldatan min biladil muslimin. Ada orang kafir yang datang menuju ke negara muslim. Jadi ada orang kafir dari luar terus menuju ke orang muslim, terus ayang zuru qoriban minha. Jadi terus kemudian menduduki negeri muslim. Fal jihadu hina idin fardu ainin alaihim.
maka kan dalam kondisi semacam itu jihad itu hukumnya bukan lagi fardu kifayah, tetapi hukumnya menjadi fardu ain. Jadi hukumnya menjadi fardu ain. Fayulzamu ahlu dalikal balad ad-daf'a lil kuffari. Hukumnya menjadi wajib bagi setiap penduduk negeri untuk melakukan penolakan atau mengatasi penjajahan dari orang kafir bima yumkinu minhum, dengan segala kemungkinan yang dimiliki, pokoknya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Jadi ini namanya pasal jihad. Jadi jihadnya dengan melihat ada dua tingkah tadi. Terus kemudian wasyara itu wujubil jihadi sab'u khisalin. Syarat wajibnya melaksanakan jihad itu ada 7. Ahadua al-Islam, yang pertama adalah Islam. Yang kedua al-bulugh, balik. Jadi kebalikannya berarti nggak wajib semuanya, namanya bukan jihad. Jadi kalau misalkan kalau Islam kebalikannya adalah kafir. Untuk orang kafir nggak ada kewajiban jihad, nggak ada kewajiban yang lain. Mungkin cuma hanya bela negara saja. Jadi disebut bela negara. Bela negara tidak semua bela negara disebut jihad. Beda. Yang kedua balik lawannya adalah anak kecil. Kalau anak kecil berarti nggak punya kewajiban melaksanakan jihad. Kebalikannya, karena tidak masuk syarat wajib. Yang ketiga berakal, berarti majnun tidak masuk. Yang keempat hurriyah, merdeka, berarti orang budak murni nggak masuk. Apalagi budak mubaat, budak mudabbar, budak mukatab, semuanya nggak masuk. Yang kelima andukuriyah, laki-laki, berarti perempuan juga nggak masuk. Terus yang keenam as-sihah, berarti orang sakit nggak masuk. Yang ketujuh at-toqoh alal qital, punya kemampuan berperang, jadi bukan sembarangan orang, tapi harus punya kemampuan berperang. Punya kemampuan berperang. Terus kemudian waman asaro minal kufari fa'ala dzurbaini. Orang yang man asro minal kufari fa'ala dzurbaini. Orang yang menawan orang kafir, maka hukum tawanan orang kafir tersebut ada 2 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, yakunu raqikon binafsis sabyi, langsung otomatis menjadi budak. Jadi orang kafir tadi yang ditawan itu langsung menjadi budak. Wahum as-sibyanu wan nisa'u, yang masuk dalam kelompok ini adalah anak kecil dan istri-istrinya orang kafir. Jadi anak-anaknya orang kafir dan istri-istrinya orang kafir langsung secara otomatis menjadi budak dari orang yang menawan. Yang kedua, wadorbun layariku binafsi sabyi, tidak otomatis menjadi budak disebabkan karena tawanan. Tidak. Siapa itu? Yaitu orang ar-rijalul balighun, orang laki-laki dan orang baligh. Jadi orang laki-lakinya orang kafir dan orang baliknya orang kafir yang merdeka, yang berakal, mereka tidak otomatis langsung menjadi budak. Terus bagaimana dengan kebijakan untuk dijadikan budak? Wal imamu khayyarun fihim baina arba'ati asya. Kebijakan untuk menjadikannya budak atau menjadikannya tawanan itu tergantung pada imam. Ken, perhatikan sini. Jadi tergantung pada kebijakan imam. Kebijakan bagaimana? Ahaduha al-qatslu. Yang pertama mungkin kebijakan dibunuh. Dibunuh misalkan. Itu juga tergantung pada imam. Tapi dibunuhnya adalah bidorbi rokobatin, dengan dipenggal lehernya. Tidak boleh membunuh tawanan dengan bitahrikin, dengan dibakar, atau taghrikin, dengan ditenggelamkan, nggak boleh. Jadi kalau dibunuh ya dibunuh saja. Dibunuh dengan cara yang cepat. Jadi dibunuh dengan cara yang cepat, tidak boleh diseksa terlebih dahulu. Yang kedua, wasani al-istirqabu, dijadikan budak murni. Ini juga tergantung pada imam kebijakan semacam ini. Wa hakamahum ba'dal istirqaq kabaqiyati wa hukmuhum ba'dal istirqaq kabaqiyati amwalil ghalimah. Kalau misalkan kok dijadikan sebagai budak, maka hukumnya tawanan tadi itu ya seperti harta ghanimah, harta rampasan perang.
Jadi kedudukannya menjadi sama dengan harta. Nah, yang ketiga, al-mannu alaihim bitakhalliyati sabilihim. Jadi yang ditunda. Yang ketiga adalah ditunda sampai adanya jalan yang istimewa. Jalan yang istimewa yang bisa digunakan yang untuk kemaslahatan orang muslim misalkan. Ditunggu terlebih dahulu. Apa-apa itu tergantung pada imam. Yang keempat, ar-rabi'u al-fityatu, minta tebusan. Diminta tebusan dengan tukar-mukar. Tebusan dengan apa? Bil mali au birrijali, dengan bil mali ditukar dengan harta, atau birrijali atau ditukar dengan sama-sama tentara. Tawanan dari orang Islam dikembalikan, tawanan dari orang muslim dari orang kafir dikembalikan juga. Misalkan seperti itu. Hukumnya adalah boleh dalam hal ini. Terus jadi tergantung pada imam semua ya. Seperti ini tadi tergantung pada imam semua. Kalau muslim minal muslimin wa ma li fidaihim kabaqiyati amwalil ghanimah. Kalau misalkan kok dijadikan ditebus dengan harta, maka hartanya itu kedudukannya sebagai apa? Ya sebagai harta ghanimah. Di hartanya kedudukannya sama dengan harta ghanimah. Terus kemudian mana tadi? Wa yajuzu ayyufati musyrikun wahidun bi muslimin au aktsar wa musyrikuna bi muslimin. Masalah tukar menukar tawanan semacam ini terserah imam. Boleh imam itu menukarkan seorang musyrik dengan seorang muslim, sama-sama satu orang boleh, atau kebalikannya, satu orang musyrik ditukar dengan beberapa orang muslim, atau sebaliknya satu orang muslim ditukar dengan beberapa orang musyrik. Terserah imam yang melaksanakan. Yang penting adalah patokannya ada kemaslahatan. Jadi melihat pada kemaslahatan orang muslim, kemaslahatan tentara Islam. Kalau misalkan jenderalnya orang kafir kan bisa ditukar dengan beberapa prajurit orang muslim, atau sebaliknya jenderalnya orang muslim kan bisa ditukar dengan beberapa prajurit orang kafir. Tergantung siapa yang bisa menentukan seperti itu, imam. Jadi yaf'alul imam min dzalika ma fihil maslahah. Jadi imam melaksanakan hal semacam itu tadi, pertimbangannya adalah pertimbangan kemaslahatan. Jadi pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan bagi siapa? Lil muslimin, tentunya bagi muslim. Fa in khafiya alaihil ahad habasahum. Kalau misalkan kok tidak ada kesepakatan sama sekali, maka boleh imam itu tetap menahannya. Jadi menahan orang-orang yang tidak ditukar tadi, tetap ditahan boleh. Hatta yadharu lahul ahad. Jadi sampai kemudian terbit adanya batasan-batasan yang jelas. Dan ini yang menguntungkan yang mana, yang maslahah yang mana, boleh dalam ini. Wa yaf'aluhu wa kharaja biqaulina sabiqan al-asliyun al-kufar ghairul asliyin akal murtadin fayutalibul imam bil Islam fa in tana'u qatarahum. Tadi disebutkan di dalam matan takrib itu disebutkan bahwasanya ar-rijalul balighun wal imam muqayyad. Mana tadi? Oh yang di atas tadi. Al-asliyun. Tadi ada kata-kata semacam itu. Ada kata-kata al-asliyun, orang kafir asli. Kenapa kok disebutkan orang kafir asli? Soalnya ada orang kafir yang tidak asli. Orang kafir yang tidak asli itu maksudnya bagaimana? Ya orang kafir yang orang aslinya orang Islam terus kemudian murtad. Nah, terhadap orang murtad itu bagaimana? Sikapnya imam atau sikapnya pemimpin adalah yutalibuhum bil islami fa in tana'u qatalahum. Jadi orang murtad tadi tetap dituntut untuk masuk Islam kembali. Kalau misalkan kok menolak, qatalahum. Qatalahum. Waman aslama minal kufari qoblal usri. Kalau ada orang kafir, ada orang yang sudah masuk Islam, ya, ada orang yang sudah masuk Islam di antara orang-orang di antaranya orang kafir sebelum ditawan. Jadi masuk Islamnya sebelum ditawan. Akhraja malahu wa damahu wa sigara auladihi. Maka hukumnya orang tersebut hukumnya adalah dijaga oleh para imam. Dijaga oleh imam.
dijaga apanya? Ya dijaga hartanya, darahnya, anak-anaknya. Soalnya hukumnya anak mengikut hukum orang tua. Jadi mengikuti orang tua. At-tabi'u tabi'un. Jadi terus bagaimana kalau misalkan ada anak yang terlantar, tidak diketahui asalnya? Ada anak terlantar yang tidak diketahui asalnya. Maka dalam kondisi semacam ini, kalau misalkan anak tersebut itu hukumnya termasuk adalah budak, maka dilihat sayyidnya itu siapa. Kalau sayyidnya ternyata kafir dhimmi, maka ikut agamanya kafir dhimmi. Tapi kalau sayyidnya itu ternyata adalah orang Islam, maka agamanya ikut orang Islam. Kalau agamanya Islam, maka nggak boleh dijadikan budak. Nggak boleh untuk dijadikan budak. Dan begitu seterusnya. Terus kemudian wayuh kamulis sobi bil islami inda wujudi thalathati asbab. Seorang anak kecil itu bisa dihukumi sebagai Islam atau tidak, tergantung pada ada atau tidaknya 3 sebab. Yang pertama, ayuslimu ahadu abawaihi. Jika salah satu ayuslima ahadu abawaihi, jika salah satu dari ibu bapaknya adalah orang Islam. Yang kedua, au yusabbihi muslimun, ditawan oleh orang Islam, munfaridan an abawaihi, maksudnya ditawan oleh orang Islam, terus kemudian dia tidak bersama dengan ibu bapaknya, maka hukumnya mengikuti hukum sayyidnya, hukum agamanya mengikuti hukum sayyidnya. Tapi kalau misalkan kok kebalikannya, misalkan ada ibu bapaknya juga, bagaimana? Fa in sabiya sobi ma'a ahadi abawaihi fala yutbi'u sobi as-sabi lahu. Kalau misalkan kok ditawan bersama-sama dengan salah satu ibu bapaknya, maka hukum agamanya sobi tidak bisa diikutkan pada orang yang menawan. Tidak bisa diikutkan pada orang yang menawan. Dan begitu seterusnya. Terus yang ketiga, ayyu jadalaqiton fidaril Islam. Ada anak kecil yang kemudian ditemukan dari terlantar, jadi dia itu terlantar, tidak ada siapa-siapa di situ, nggak ada orang tuanya, juga nggak ada kerabatnya. Kalau dia itu anak terlantar sendirian dan ditemukan di negeri Islam, maka otomatis dia itu agamanya Islam. Jadi otomatis sama dengan kita menemukan mayit. Menemukan mayit, kalau ditemukan ada seorang yang meninggal di negara Islam, misalkan di Indonesia seperti ini, meninggal di Indonesia semacam ini, maka hukumnya langsung hukum mayit itu dimasukkan sebagai hukum Islam, dimasukkan hukum Islam karena ditemukan di wilayah negara Islam. Lain halnya kebalikannya juga bisa begitu, sebaliknya ada orang Muslim terus tahu-tahu dia itu meninggalnya, misalkan meninggal di negeri orang kafir, misalkan karena tenggelam, terus kemudian ditemukan di daerah Filipina, yang mayoritas orang kafir misalkan, atau mayoritas orang non Islam misalkan. Bagaimana dengan hukumnya orang jenazah tadi? Ya hukumnya menjadi hukum kafir. Jadi hukumnya menjadi hukum kafir. Jadi perawatan jenazahnya mengikuti perawatan jenazah orang kafir. Terus bagaimana nanti di akhirat? Ya, kalau nanti di akhirat itu urusan lain. Tapi ini urusan perawatan secara jenazahnya. Jadi ada orang kafir misalkan tenggelam di wilayah Bawean, terus kemudian ditemukan di Bawean sini, ditemukan terdampar. Dihukumi sebagai apa agamanya? Sebagai Islam. Meskipun pada di kemudian hari ternyata diketahui ternyata agamanya bukan Islam. Sebagaimana? Ya tetap hukum perawatannya tetap mengikuti hukum perawatan orang Islam. Itu ya. Allahumma shalli al-Fatihah.